Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian ada kartu Two of Cups. Yang artinya apa? Yang artinya daripada sisi pekerjaan di hari Minggu ini tidak terlalu banyak hal-hal yang cukup menjadi masalah. Artinya memang di hari Minggu ini bicara soal pekerjaan juga santai, tidak terlalu ada tekanan-tekanan yang cukup berat daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi di sini nanti ketika memasuki tanggal 5, tepatnya di hari Senin, kamu harus bisa lebih bersemangat lagi. Karena apa? Karena di minggu pertama, minggu kedua dalam tanda kutip agak boncos daripada kondisi keuangan. Karena banyaknya tanggung jawab yang memaksa kamu untuk mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Dan ini harus bisa kamu lakukan untuk lebih bersemangat lagi di dalam mencari rezeki di hari Senin besok. Dan menggunakan hari Minggu untuk mengevaluasi adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena apa? Karena mempergunakan hari Minggu atau hari libur untuk mengevaluasi ini sangat penting sekali untuk kehidupan kamu ke depannya. Dan di sini kalau bisa saya katakan di bulan Oktober tahun 2020 sangat memungkinkan sekali kamu mencapai titik puncak daripada kesuksesan dan kejayaan kamu daripada sisi keuangan maupun daripada sisi pekerjaan kamu. Nah, tetapi memang kalau bicara soal masalah hubungan asmara, di sini sepertinya memang masih hampa. Masih ada kekosongan-kekosongan yang masih terasa. Hal ini kenapa terjadi? Karena memang antara kamu dengan pasangan itu berbeda pandangan. Nah, ketika tercipta berbeda pandangan seperti yang kamu lihat di sini ada kartu Two of Swords yang artinya memang di sini ada sebuah kebimbangan. Ada sebuah kebimbangan yang memang nampak nyata sekali. Nah, kebimbangan yang terjadi di dalam urusan hubungan asmara kamu ini sepertinya memang sangat mengganggu banget. Dan di sini bisa saya katakan, walaupun kamu sudah berusaha tidak memikirkan masalah hubungan asmara, tetapi juga nanti ke depannya kamu akan berpikir soal hubungan asmara kamu dengan pasangan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita hidup tanpa pasangan. Nah, maka dari itu di sini memang kalau bicara soal masalah hubungan asmara, ada PR besar yang memang harus bisa segera diselesaikan. Terutama untuk mengantisipasi rasa kekosongan atau rasa kehampaan. Seakan-akan punya pasangan tapi kok kayak masih sendirian. Seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Page of Swords. Yang artinya di sini memang daripada kondisi keuangan bisa dikatakan ada sebuah kelancaran yang cukup bagus. Artinya apa? Artinya di sini kalau bicara soal uang, bicara soal rezeki, di sini sangat lancar sekali di hari Minggu ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Tetapi yaitu memang daripada zodiak Aquarius yang menjadi kelemahan apa? Yang menjadi kelemahan adalah kamu ini kurang bisa untuk memanajemen keuangan kamu dengan baik. Nah, ketika kamu kurang bisa memanajemen keuangan kamu dengan baik, ya maka kalau selagi keuangannya terjaga nggak masalah. Tetapi pertanyaannya adalah kamu bisa menjamin nggak selama 1 bulan penuh kondisi keuangan kamu ini bisa terjaga. Kondisi keuangan kamu ini bisa terjamin. Nah, kalau kamu tidak bisa menjamin, maka kamu juga tidak boleh boros daripada kondisi keuangan.
Maka dari itu di sini mumpung kondisi keuangan kamu stabil, kondisi keuangan kamu lancar, maka juga harus tetap menerapkan asas kehati-hatian daripada kondisi keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah-masalah di dalam pekerjaan ataupun masalah-masalah yang terjadi di dalam kondisi usaha kamu tentunya harus bisa kamu terima. Apapun itu harus bisa kamu terima. Karena apa? Kamu mau menghindari resikonya, itu pun juga akan percuma. Maka dari itu ketika ada masalah di dalam pekerjaan, ada masalah di dalam usaha kamu, maka kamu harus bisa menerima, kemudian diselesaikan, diubah. Apa sebenarnya masalah yang terjadi? Penyebabnya apa? Kemudian solusinya apa? Ini harus bisa kamu temukan formulanya. Jadi di sini jangan biarkan masalah itu datang dan mengendap. Maka dari itu kamu harus ikhlas menerima masalah dan juga harus bersemangat untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam pekerjaan ataupun usaha kamu. Dan di sini ada kartu Page of Swords dengan gambar seseorang membawa pedang yang artinya memang kamu akan berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian terakhir bicara soal masalah kondisi asmara, kita bahasnya agak kalem ya karena supaya lebih masuk ya. Bicara soal masalah hubungan asmara, di sini memang saya katakan tekanan demi tekanan yang terjadi di dalam urusan asmara kamu ini semakin ruwet karena pasangan kamu itu juga ruwet. Jadi apa? Sebenarnya situasi yang tenang, situasi yang aman justru malah dibikin ruwet oleh pasangan kamu. Dan di sini memang saran saya, kamu harus dalam tanda kutip harus sedikit bersabar menghadapi situasi yang seperti ini. Karena apa? Kerumitan-kerumitan yang terjadi ini memang sumbernya adalah daripada pasangan kamu. Dan di sini kamu harus bisa memahami kondisinya. Karena memang di sini kamu ini nggak bisa mengekspresikan rasa marah kamu kepada pasangan. Mungkin karena kamu terlalu sayang sehingga kamu nggak tega untuk bisa marah terhadap pasangan kamu. Tetapi karena ada rasa yang terpendam, maka dalam tanda kutip kamu sedikit tertekan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, oleh sebab itu di sini memang kamu harus bisa lebih menjaga situasi di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, terutama di hari ini, di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu King of Pentacles, oke, sangat bagus. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Fool. Di sini artinya apa? Artinya kita bahas daripada segi yang positif terlebih dahulu. Yang artinya memang daripada segi keuangan, daripada segi pekerjaan, walaupun memang secara pengeluaran ada sebuah peningkatan. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan kondisi keuangan kamu masih cukup terkendali, masih cukup terjaga. Dan di sini memang karena apa? Karena kamu punya prinsip bahwa kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, kondisi usaha, jangan sampai kamu melakukan the fool, kecerobohan. Artinya memang benar-benar fokus kamu di hari ini dan beberapa hari ke depan adalah fokus untuk masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan masalah usaha. Karena apa? Ini sumber kehidupan kamu. Jadi jangan sampai kecerobohan di dalam masalah-masalah kamu yang nanti akan kita bahas itu menular kepada urusan keuangan, pekerjaan maupun usaha. Karena apa? Yang menopang kehidupan kamu adalah keuangan kamu, usaha kamu, dan pekerjaan kamu. Jadi di hari Minggu ini sampai dengan beberapa hari ke depan, di sini saya katakan kamu sangat pintar sekali dalam menjaga kondusivitas daripada kondisi keuangan maupun kondisi pekerjaan dan usaha kamu. Ini sangat bagus sekali. Tetapi di sini di sebaliknya ada kartu The Fool yang artinya apa? Masih ada kecerobohan-kecerobohan yang terjadi di dalam kehidupan kamu terhadap masalah-masalah yang kamu hadapi. Sehingga apa? Sehingga pada hakikatnya di sini kamu memang masih belum bisa mencari sebuah ketenangan. Hati kamu masih belum bisa lapang untuk bisa menerima dan menyelesaikan masalah. Sehingga tekanan demi tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kamu oleh masalah yang ada, maka seakan-akan memang merusak kebahagiaan kamu. Dan di sini ditambah lagi urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan sepertinya juga semakin menambah rumit masalah yang ada. Maka dari itu di sini memang masalah kamu ini kamu sudah tertekan dengan masalah yang ada, ditambah masalah daripada hubungan asmara kamu, pasangan kamu menambah beban yang ada di dalam masalah kamu. Nah, sehingga memang di sini ada kecerobohan yang terjadi. Kecerobohan terjadi bukan karena kamu ini bodoh,
Tetapi karena memang di sini kamu sudah tertekan sangat dalam. Jadi ketika seseorang itu semakin banyak tekanan, tentunya dia sedikit ngeblank gitu. Dan di hari Minggu ini kamu ngeblank ya memang bisa dimaklumi. Tetapi ingat, nanti ketika hari Senin harus pelan-pelan lagi menata kehidupan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Fool. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Tower. Oke. Hampir satu frekuensi dengan zodiak Pisces karena memang transisinya berbeda. Transisinya sama maksudnya. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu The Tower. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu sedikit melakukan kesalahan. Dan kalau bisa saya lihat di sini kesalahan kamu ini terus-menerus terulang terjadi sehingga menyebabkan kehancuran yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Artinya di sini sepertinya kalau bisa saya lihat daripada segi sosial maupun daripada segi pekerjaan, di sini kamu hampir sama dengan zodiak Gemini. Terlalu melakukan kecerobohan dengan mudah percaya kepada orang lain. Nah, ketika kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain, maka di sini bisa dikatakan kamu sedikit dimanfaatkan oleh orang tersebut. Sehingga apa? Sehingga kamu itu hanya dipergunakan, diperalat untuk keuntungan mereka. Nah, di sini karena memang kamu terlalu polos atau memang karena kamu ini terlalu baik, kita nggak tahu, kamu terlalu mudah sekali untuk mengiyakan. Padahal kalau bicara soal perasaan kamu ini udah menolak. Tetapi seakan-akan kamu mengiyakan. Karena apa? Karena kamu nggak bisa kontrol diri kamu. Dan di sini ketika kamu tidak bisa kontrol diri kamu akan lebih mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan yang lainnya, kamu terkena sindrom. Seperti yang saya sampaikan kemarin di awal bulan Oktober, kamu terkenal emotional numbness. Ada rasa kehampaan, ada rasa ketidaksinkronan antara hati dan perasaan kamu. Sehingga terjadi rasa kesedihan yang berlarut. Sehingga ketika kamu dikecewakan oleh orang, kamu dikecewakan oleh keadaan, maka itu akan terlalu dalam, membekas kepada diri kamu. Dan di sini seperti yang saya katakan, ditambah lagi dengan orang di masa lalu datang kepada kehidupan kamu. Sehingga apa yang terjadi saat ini, semuanya serba menimbulkan rasa trauma. Trauma karena masa lalu dan trauma karena kecerobohan kamu. Nah, maka di sini saya katakan kamu harus bisa mengubah ini semua. Mumpung belum terlambat, kamu harus bisa mengubah ini semua. Termasuk di dalam urusan pekerjaan, jangan terlalu mudah percaya. Urusan asmara, jangan biarkan seseorang datang hanya untuk menyakiti kamu. Dan untuk masalah keuangan, hati-hati di dalam mempergunakan uang. Walaupun pemasukan cukup lancar, tetapi kalau kamu tidak berhati-hati, maka akan ada kehancuran. Jadi di hari Minggu ini evaluasinya adalah harus lebih berhati-hati. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Five of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Daripada segi keuangan seperti yang saya sampaikan sejak awal bulan Oktober tahun 2020, di sini kondisi keuangan kamu lancar, tetapi pengeluaran kamu itu terombang-ambing. Artinya apa? Di awal bulan Oktober tahun 2020, memang kalau bicara daripada segi pengeluaran ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali pengeluaran demi pengeluaran yang ada di dalam kehidupan kamu. Hal ini terjadi karena apa? Hal ini terjadi karena memang di sini kalau bisa saya katakan yang pertama ada sisi kewajiban. Ada sisi kewajiban yang memang harus kamu bayarkan, harus kamu keluarkan dengan uang. Dan yang kedua ada sisi tanggung jawab. Ada sisi tanggung jawab yang memang harus kamu penuhi daripada kondisi keuangan kamu ataupun kondisi kebutuhan keluarga kamu. Dan yang ketiga, memang di sini agak sedikit rancu begitu ya, karena memang di sini terkadang di dalam kehidupan kamu tuh terlalu berpikir berat. Nah, karena kamu terlalu berpikir berat, maka di sini terkadang kamu ini merasa sedikit nggak well gitu dalam kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Artinya harus berhati-hati juga dengan beberapa hari ke depan sampai dengan akhir Oktober. Karena apa? Karena orang menilai kamu itu banyak uang.
Padahal kamu sedang butuh banyak uang, tetapi orang lain itu menilai kamu berlimpah uang. Jadi di sini mungkin ada beberapa orang yang akan meminjam uang dengan kamu, berusaha untuk dalam tanda kutip ngutang dengan kamu. Nah, hal itu harus bisa kamu hindari. Jangan sampai kamu terlalu lunak memberikan pinjaman sehingga kamu malah terjebak di dalam pikiran yang menyulitkan diri kamu sendiri. Jadi jangan sampai kamu terlalu lunak memberikan hutang kepada orang lain sehingga kamu terlalu mudah untuk merasa stres, merasa depresi. Karena apa? Kamu capek nagih. Nah, kalau kamu tidak ingin capek nagih, maka kamu jangan terlalu lunak untuk memberikan pinjaman. Kemudian masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan di sini memang terkadang ada beban yang berat di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Tetapi di sini kalau bicara beban yang berat, kamu sepertinya sudah terbiasa. Jadi di sini beban yang berat di dalam pekerjaan kamu bisa terselesaikan. Dan kemudian bahas yang terakhir di hari Minggu, bicara soal masalah hubungan asmara. Bicara soal masalah hubungan asmara, di sini memang kalau bisa saya katakan hubungan asmara kamu dengan pasangan butuh yang namanya sebuah kejelasan. Butuh kejelasan yang memang benar-benar jelas. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan di dalam hubungan asmara kamu itu butuh kepastian. Kamu menuntut pasangan kamu bisa memberikan kepastian dan pasangan kamu juga menuntut kamu untuk bisa saling memberikan kepastian. Artinya apa? Artinya ke depannya arah hubungan ini kemana? Ketika ada masalah maka apa yang harus dilakukan? Dan itu memang harus menjadi PR besar buat kamu. Harus bisa dimanifestasi. Karena apa? Kalau tidak bisa kamu manifestasikan hubungan asmara kamu, maka akan terjadi ngambang, gantung. Maka dari itu kejelasan dan kepastian sangat diperlukan sekali daripada segi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Strength. Kemudian di sini ada kartu The Strength juga. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Di sini memang Gemini dalam urusan apapun sedang banyak cobaan, sedang banyak ujian, sedang banyak permasalahan. Artinya memang di sini Gemini daripada segi sosial banyak yang menggosipkan, banyak omongan-omongan kaleng yang ada di sekeliling kamu membicarakan kejelekan kamu. Dan kemudian yang kedua, ditambah lagi daripada sisi hubungan asmara, ada semacam kerumitan seperti benang yang menjadi satu. Sehingga kamu untuk melerai benang ini untuk bisa kamu urai itu perlu usaha ekstra. Nah, di sini sepertinya memang sangat luar biasa sekali. Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi ini semua. Apalagi ditambah urusan pekerjaan yang sepertinya memang karena kecerobohan kamu yang saya katakan di awal bulan Oktober membuat kamu sedikit rumit di dalam pekerjaan kamu. Tetapi hari ini, hari Minggu sangat luar biasa sekali karena apa? Kamu punya kekuatan. Kamu bisa mencharge ke energi kamu untuk menghadapi nanti di tanggal 5. Di hari Senin nanti untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan ini memang tidak terlepas daripada sebuah titik perjuangan yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Bicara soal perjuangan itu sama dengan proses. Dan untuk menjalani proses ini kamu ada sebuah kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu untuk menjalani proses-proses yang ada ini. Dan memang di sini harus ada sebuah kemajuan. Kemajuan di dalam kehidupan kamu, di dalam hal apapun. Nah, apakah kamu mampu? Di sini saya yakin kamu pasti mampu. Karena di sini ada double the strength. Ada dua kartu yang menggambarkan kekuatan kamu. Dan tentunya dengan kekuatan kamu pasti bisa kok untuk mengatasi itu semua. Kemudian bicara soal masalah keuangan. Bicara soal masalah keuangan, apakah Gemini tidak terdampak? Ya pasti terdampak dong. Pasti semua terdampak. Tetapi memang yang paling terdampak Libra. Nah, tetapi di sini Gemini kalau bicara soal keuangan, jadi seperti apa ya? Uang itu seperti hanya mampir saja. Artinya di minggu pertama di bulan Oktober uang itu memang ada, pemasukannya ada. Tetapi Gemini ini nggak tahu uang ini dipergunakan untuk apa.
Sehingga hal ini kalau bisa saya katakan sedikit memusingkan Gemini di dalam manajemen keuangan. Ditambah lagi dengan masalah-masalah yang di awal tadi. Tetapi di sini luar biasanya adalah di hari Minggu ini sampai dengan beberapa hari ke depan ada sebuah kekuatan yang jelas yang ada di dalam diri kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Star dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Cancer, hati-hati terhadap emosi kamu. Emosi kamu jangan terlalu meledak-ledak. Emosi kamu jangan terlalu kamu tonjolkan. Artinya apa? Artinya di sini memang di hari Minggu ini perlu yang namanya manajemen emosi. Emosi kok di manajemen? Ya memang kalau kamu tidak bisa memanajemen emosi, maka emosi yang memanajemen kamu. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan emosi, maka emosi yang mengendalikan kamu. Nah, apakah kamu mau dikendalikan oleh emosi? Jawabannya terletak kepada diri kamu sendiri. Maka dari itu di hari Minggu ini hampir sama dengan hari Sabtu. Emosi muncul dari mana, bro? Emosi muncul dari pasangan kamu. Pasangan kamu tidak bisa memahami kamu di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah di dalam urusan hubungan asmara kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Woi, sadar woi. Sebenarnya yang salah itu pasangan kamu. Jadi kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri, maka seluruh aktivitas kamu kemungkinan besar akan terganggu, bro. Nah, maka dari itu di sini jangan merasa bersalah. Kalau pasangan kamu salah, tegur, nasihati, kasih tahu. Jangan malah kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, ya wes seperti ini. Maka dari itu daripada sisi hubungan asmara harus ada ketegasan terhadap diri kamu. Ketika pasangan kamu salah, ya katakanlah salah. Atau darling, kamu itu salah. Salahmu itu ini. Seharusnya kamu itu gini. Nah, kalau kamu nggak seperti itu ya kamu merasa bersalah terus, ya kamu kapan bahagianya? Itu yang harus kamu catat daripada sisi hubungan asmara. Kemudian bergeser masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Untungnya walaupun hubungan asmara kamu masih dalam kondisi yang pating blongkrah seperti itu, tetapi daripada segi keuangan, daripada segi pekerjaan di sini luar biasanya tidak terlalu terdampak. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini sampai dengan hari Senin besok setidaknya kondisi keuangan kamu masih terjaga, kondisi keuangan kamu masih bisa kamu kendalikan dengan bagus. Dan kemudian bicara soal tanggung jawab daripada pekerjaan, kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab yang ada daripada sisi pekerjaan kamu. Sehingga masalah yang ada di dalam urusan asmara kamu tidak memberi dampak yang signifikan terhadap urusan keuangan dan pekerjaan kamu. Tetapi memang harus berhati-hati jangan sampai urusan pekerjaan terdampak daripada urusan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Devil. Oke, hati-hati, be careful, atos buat kamu yang punya zodiak Leo. Karena apa? Di sini sepertinya ada kekacauan yang ada di dalam beberapa aspek kehidupan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi pekerjaan kamu, sepertinya kamu sedikit sulit berkonsentrasi untuk menyelesaikan tanggung jawab daripada sisi pekerjaan kamu. Sehingga hal ini menyebabkan kamu salah di dalam mengambil keputusan, salah di dalam melakukan pekerjaan, dan bahkan hasil daripada pekerjaan kamu tidak maksimal. Nah, hal ini diakibatkan karena apa? Yang pertama karena adanya tekanan pikiran yang besar. Artinya di sini adanya banyak tanggung jawab menyebabkan kamu dalam pikiran yang tertekan. Sehingga apa? Sehingga urusan pekerjaan kamu sedikit terbengkalai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal keuangan, memang segala bentuk tanggung jawab daripada kondisi keuangan kamu pikirkan betul-betul. Karena memang kamu tipikal orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Dan di sini kebahagiaan keluarga kamu adalah di atas segalanya.
Dan oleh karena itu terkadang kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Sehingga apa? Sehingga di hari ini kamu sulit berkonsentrasi karena memang banyak pikiran terkait dengan keluarga dan kondisinya. Apakah ini salah? Tidak salah, tetapi akan menjadi salah ketika kamu mengabaikan diri kamu sendiri. Dan oleh sebab itu maka di sini mumpung hari Minggu, kamu harus bisa lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Jangan sampai sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kamu karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang berlebihan. Oleh karena itu harus sesuai dengan porsinya. Pemenuhan tanggung jawab luar biasa, tetapi juga harus memperhatikan kondisi kamu, kondisi keuangan kamu, kondisi kemampuan kamu, kondisi kesehatan kamu yang paling penting. Dan di hari Minggu ini harus jadikan evaluasi untuk menghadapi nanti tanggal 5, tepatnya di hari Senin, 5 Oktober tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Cup. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Virgo? Intinya memang masih sama seperti hari Sabtu kemarin, kamu harus bisa melepaskan rasa cemas kamu, rasa takut kamu, rasa kekhawatiran kamu. Karena apa? Kalau rasa takut kamu, rasa kecemasan kamu, rasa kekhawatiran kamu masih kamu bawa, yo kamu akan terus-menerus dalam kondisi yang seperti ini. Kalau kamu tidak mau terus-menerus dalam kondisi yang seperti ini, maka apa yang harus kamu lakukan? Lepaskan hal itu tadi. Apakah nggak boleh kita merasa cemas? Apakah nggak boleh kita merasa takut? Apakah kita nggak boleh merasa khawatir? Boleh, silahkan. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, maka apa yang terjadi? Yo saat ini yang kamu rasakan itu karena terlalu berlebihan. Kalau kamu masih terlalu berlebihan, ya maka kamu nggak akan berkembang. Kehidupan kamu itu akan stagnan di situ aja. Pertama, kecemasan. Kamu terlalu cemas apa yang akan terjadi besok. Ada banyak ketakutan padahal belum terjadi. Ada banyak kekhawatiran padahal belum tentu itu ada. Itu yang menghambat kamu sampai dengan saat ini. Maka hal itu harus bisa kamu lepaskan. Kalaupun tidak bisa kamu lepaskan, harus bisa kamu manage. Kapan waktunya cemas, kapan waktunya enggak, kapan waktunya takut, kapan waktunya enggak. Jadi ada timernya. Kalau kamu masih terus membawa ini semua, yo kamu akan seperti ini terus. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan jangan terlalu berlebihan terhadap 3 hal ini. Karena pengaruhnya akan luar biasa sekali, bukan hanya ke mental kamu, tapi juga kepada fisik dan kesehatan kamu. Di mana di kondisi saat ini kesehatan itu mahal, pilek sedikit bahaya. Maka dari itu di sini saya katakan kamu harus bisa mengatasi lah, setidaknya manajemen lah rasa cemas kamu, rasa takut kamu, rasa kekhawatiran kamu, terutama dalam urusan pekerjaan dan di dalam urusan hubungan asmara. Harus bisa kamu atur lah itu semua. Dan bicara soal masalah keuangan, memang di sini kebutuhan meningkat. Tetapi di sini kondisi keuangan kamu terdampak. Sehingga apa? Sehingga kamu memang di sini sedang dalam tahap tap atau berhati-hati, step by step di dalam memperbaiki kondisi keuangan kamu. Memang tidak bisa 100% signifikan, tetapi setidaknya ada effort yang jelas, ada usaha yang nyata. Dan di sini memang kamu sedang dalam taraf memperbaiki kondisi keuangan kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Virgo. Mohon maaf kalau saya tadi agak marah-marah karena memang banyak sekali yang curhat. Kenapa kok aku gini? Kenapa kok aku gini? Oh ya udah karena memang seperti ini. Oke, jadi jawabannya ini buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Swords. Nah, Libra di bulan Oktober ini juga ada perbaikan-perbaikan yang nyata. Jadi buat kamu yang punya zodiak Libra di bulan Oktober tahun 2020 ini ada sesuatu yang nyata. Artinya apa? Artinya di sini dia fokus kepada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi Libra di bulan Oktober ini sangat luar biasa sekali, terlepas dari ini adalah bulan kelahiran daripada zodiak Libra. Di sini sisi positifnya adalah di sini ada kartu Three of Swords. Ini bukan tekanan tetapi ini adalah suatu usaha. Kenapa saya katakan ini usaha? Karena kalau saya katakan ini tekanan justru malah menambah tekanan. Jadi saya katakan ini adalah usaha. Yang pertama, dia bisa lebih fokus untuk menyelesaikan masalah satu persatu.
Artinya apa? Libra di bulan Oktober ini lebih terarah. Arahnya lebih jelas. Kalau di bulan September itu semua masalah numpuk jadi satu, diaduk-aduk, diublek-ublek jadi satu, ruwet. Nah, di bulan Oktober tahun 2020 ini, Libra lebih terstruktur lagi di dalam menyelesaikan masalah. Jadi, ketika ada masalah, satu masalah diselesaikan. Satu masalah diselesaikan. Sehingga apa? Sehingga satu masalah sampai clear, lagi-lagi satu masalah sampai clear, ambil lagi satu masalah sampai clear. Jadi, seterusnya akan seperti itu. Memang prosesnya lama, kan sudah saya katakan di bulan September pertengahan. Di bulan Oktober, Libra akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah. Memang tidak semuanya, tetapi pelan-pelan pasti selesai. Nah, karena apa? Kenapa kok pelan-pelan? Karena menyelesaikan masalahnya itu satu persatu, diurai satu persatu. Sehingga itu yang menyebabkan dalam tanda kutip agak sedikit lama. Tetapi lebih baik lama, tetapi masalah ini benar-benar clear, benar-benar selesai. Dan kemudian yang kedua, Libra di bulan Oktober ini atau tepatnya di hari ini, hari Minggu 4 Oktober tahun 2020, lebih menikmati proses yang ada. Sehingga walaupun ada kesedihan, walaupun ada tekanan, dia akan nampak ceria. Akan nampak ceria seperti ini. Karena apa? Karena ada sebuah keyakinan bahwa yang namanya kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Sehingga di sini Libra bisa mengendalikan dirinya sendiri terhadap situasi yang dihadapi saat ini. Kemudian yang ketiga, memang secara aspek spiritual cenderung meningkat. Di bulan Oktober tahun 2020 secara aspek spiritual Libra cenderung meningkat. Ada sebuah kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Dan semoga saja kedekatan ini bukan hanya karena kamu banyak masalah, tetapi kedekatan dengan Sang Pencipta karena memang kamu butuh Dia. Dia siapa? Dia Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari ini di sini memang luar biasanya Libra di bulan Oktober ini semua masalah akan terselesaikan di bulan ini. Walaupun memang prosesnya lambat, tetapi yang terpenting adalah kamu sudah melakukan yang terbaik, sudah mengupayakan semaksimal mungkin dan masalah pasti akan terselesaikan. Baik di dalam urusan keuangan, urusan pekerjaan, karir maupun di dalam urusan asmara kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan tetap yakin buat kamu yang punya zodiak Libra, semua masalah pasti akan terselesaikan. Oke? Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu 20 Karma dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Wands. Artinya memang di sini hati-hati buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Karena apa? Di sini kamu harus bisa fokus dengan beberapa hal yang ada di depan kamu. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu Scorpio, terutama laki-laki, di sini memang ada banyak sekali tanggung jawab demi tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Kenapa saya katakan ada banyak sekali tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu? Karena yang pertama, daripada segi pekerjaan di sini kalau bisa saya katakan ada beberapa beban-beban yang ada di dalam pekerjaan kamu yang harus bisa kamu selesaikan. Dan di sini memang terkadang kamu lebih nyaman untuk bekerja secara sendiri dibandingkan bekerja secara tim. Karena apa? Di sini kalau kamu sendiri justru malah sebesar apapun pekerjaan, sebesar apapun beban yang ada itu akan terselesaikan. Dibandingkan bekerja secara tim yang justru malah menambah kerumitan dan kekacauan yang ada. Itu yang pertama daripada segi pekerjaan buat kamu yang bekerja. Kemudian buat kamu yang punya usaha, di sini saya katakan hati-hati dengan kompetitor kamu. Artinya kamu harus bisa berinovasi lebih lagi. Jangan sampai kamu tersaingi oleh kompetitor kamu. Walaupun memang rezeki sudah ada yang ngatur, tetapi di sini kamu juga harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas daripada usaha kamu. Kemudian bicara soal kondisi keuangan, hati-hati ada sedikit penurunan di minggu ini. Artinya di hari Minggu ini mungkin masih stabil, bisa dikatakan cukup stabil. Tetapi nanti ketika memasuki hari Senin sepertinya ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar yang ada di dalam kondisi keuangan kamu. Sehingga hal ini harus bisa kamu waspadai. Itu daripada kondisi keuangan. Walaupun hari ini cukup lancar, tetapi nanti ke depannya kamu juga harus berhati-hati daripada kondisi keuangan kamu.
Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang terkadang tata kelola emosi kamu sangat baik sekali. Artinya ketika hubungan asmara kamu ini ada emosi, harus bisa segera diselesaikan. Artinya jangan sampai emosi yang menguasai hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke. Daripada kondisi keuangan di sini bisa saya katakan kondisinya sangat bagus. Kondisinya sangat oke. Tetapi di sini kelemahannya yaitu masih saja, selalu saja dan masih akan tetap sama, yaitu kondisi keuangan kamu itu mudah terganggu dan mudah tergoda. Artinya apa? Kamu tidak bisa save money seutuhnya. Kamu tidak bisa menyimpan uang seutuhnya. Karena apa? Karena selalu saja ada alasan untuk mengambil uang simpanan kamu. Nah, di sini pertanyaannya adalah kapan uang simpanan kamu ini akan terkumpul? Kalau sedikit-sedikit kamu ambil, sedikit-sedikit kamu ambil, maka di sini kalau bisa saya katakan harus lebih berhati-hati. Karena memang kalau kamu tidak bisa memanajemen dan mengampet atau menahan keinginan kamu, maka di sini terkadang kondisi keuangan kamu juga akan bocor. Maka dari sini bisa saya katakan yang pertama, kondisi keuangan harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua, daripada segi perasaan, di sini sepertinya tidak ada perasaan yang nyaman daripada diri kamu. Sepertinya ada dilingkupi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, terutama daripada sisi hubungan asmara. Gak tahu kenapa di beberapa hari terakhir ini daripada segi perasaan agak sedikit kacau, baik secara emosi, kecurigaan maupun kekhawatiran seakan-akan memang di beberapa hari terakhir ini memuncak. Sehingga di sini perlu dipertegas lagi daripada sisi perasaan kamu. Jangan sampai sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jangan sampai situasi yang tidak terjadi justru malah terjadi. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mengelola perasaan kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal usaha ataupun pekerjaan, di sini hati-hati terhadap beberapa orang yang dalam tanda kutip bisa saja berbuat jahat terhadap kamu. Karena apa? Karena di sini memang kamu terlalu baik memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan terkadang karena kamu terlalu sering memberikan pertolongan kepada orang lain, maka orang yang sering kamu tolong itu seakan-akan bergantung kepada kamu. Jadi jangan sampai kamu membiarkan hal ini terjadi. Karena apa? Kalau kamu membiarkan hal ini terjadi, justru malah akan timbul kepayahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga hal ini harus bisa kamu hindari. Oke? Semangat terus! Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020, dan saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di hari ini 4 Oktober tahun 2020. Dan ini adalah pembacaan ramalan zodiak di hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan energi yang masuk mungkin akan satu frekuensi atau sama dengan yang saya bacakan, atau bisa saja terbalik atau kebalikannya daripada yang saya bacakan. Semua tergantung pada energi yang masuk kepada kamu dan juga kepada moon and rising kamu. Buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan memberikan jawaban daripada pertanyaan kamu semua. Yang sudah kirim pesan di Facebook Zodiak Harian dan di DM di Instagram @ramalan_zodiakmu yang seperti ini, semua sudah saya jawab. Dan yang sudah WhatsApp, mohon maaf agak sedikit error karena banyaknya pesan yang masuk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.